Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung Anda lihatnya kapan. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu masalah kemacetan pada daerah Kalianak, Surabaya, Jawa Timur. Sebelum masuk ke hasil analisisnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Riki Novarian Manurung, merupakan mahasiswa aktif semester 2 di Setiamak Barunawati dengan NIM 251100021. Nah, kemacetan itu apa sih? Kayaknya semua orang juga udah tahu kan kemacetan itu apa. Kan kondisi dimana arus lalu lintas itu terganggu akibat kelebihan jumlah kendaraan melebihi kapasitas yang dapat ditampung jalan tersebut. Itu secara dasarnya kemacetan sih gara-gara itu sih. Nah, kenapa masalah kemacetan ini penting dibahas apalagi di jalan Kalianak? Karena ini akan mengganggu alur distribusi, yaitu perpindahan barang dari titik awal ke titik akhirnya penerima barang tersebut. Nah, apa itu logistik tersendiri? Logistik itu proses perencanaan, implementasi, dan pengawasan aliran barang, jasa, ataupun informasi. Nah, logistik ini mencakup banyak hal seperti manajemen gudang, transportasi, pengemasan, dan distribusi. Untuk apa sih logistik ini? Ya, untuk memastikan barang sampai tepat waktu di tangan kita sebagai konsumen dalam kondisi yang baik ya. Nah, kok kemacetan terjadi kan proses distribusi ini dan memastikan barang sampai tepat waktu kan agak terganggu. Yang harusnya bisa sampai hari ini malah besok ataupun bisa besok-besoknya lagi gitu. Nah, sebelum masuk ke intinya ya, kalau kalian mungkin orang luar Surabaya ataupun Surabaya agak sana, nggak tahu Kalianak itu sebelah mana sih atau kayak gimana sih? Ini dia, Kalianak itu bisa dibilang jalan utama, jalan nasional lah, penghubung Surabaya dan Gresik dengan panjangnya itu 11 km, lebar rata-rata 7 meter. Tapi ini dibagi dua jalur, arah ke Surabaya dan arah ke Gresik. Jadi hitungannya cukup kecil ya untuk jalan nasional. Ya, kan ada beberapa hal jalan ini jadi kecil sih. Dan jalan Kalianak ini juga menuju atau jalan utama ke pusat industri dan pergudangan yang terbesar di Surabaya. Kalau kalian tahu daerah Margomulyo itu merupakan pusat industri dan pergudangan. Nah, sebelum kita masuk ke situ saya ada contoh videonya, saya lupa kasih tadi. Ini contoh kemacetan waktu siang hari sih. Bisa dilihat terjadi penumpukan kendaraan di bagian kiri jalan arah menuju ke Gresik ya, dan juga menuju ke pusat industri dan pergudangan. Maaf sebelumnya nggak ada suara, emang visual doang ini. Tuh, bisa dilihat cukup parah ya, sampai beberapa motor ini mengambil jalur kanan lawan arah lah, bisa dibilang agar lebih cepat ya. Nah, kenapa sih kok bisa ada kemacetan ini di video tersebut? Saya beberapa hari sudah melakukan evaluasi dan evaluasi pengamatan, dan saya menemukan ada 3 hal ini yang jadi faktor penyebab utama kenapa kok Kalianak ini sering macet gitu ya. Yang pertama ada overload kendaraan, pastinya ada gangguan lalu lintas dan aktivitas jalan lainnya. Yang pertama overload kendaraan sendiri, bisa dibilang kan udah dibilangin kan Kalianak itu merupakan jalan nasional dan juga jalan penghubung ke pusat industri dan pergudangan. Jadinya banyak yang menggunakan
jalan Kalianak ini jalan utama mereka, misalkan pegawainya kan pusat industri, pegawainya dan hal-hal lainnya yang menyebabkan mau tidak mau ya lewat jalan Kalianak ini tersebut. Dan untuk yang kedua, gangguan lalu lintas, kan dengan lebar ruas jalan yang cukup kecil ya, 7 meter, dan masing-masingnya itu 3,5 meter. Itu jadinya kok ada gangguan lalu lintas seperti perbaikan jalan di musim penghujan. Kan biasanya saluran airnya itu dibersihin, diperluas gitu kan. Itu akan berdampak ruas jalannya semakin kecil, kerusakan kendaraan, mobil mogok. Bayangin ada satu truk mogok di tengah-tengah jalan Kalianak yang cukup kecil ya. Itu bisa mengganggu parah sekali teman-teman. Seperti video yang tadi yang saya berikan, setelah saya cari tahu penyebabnya, itu merupakan salah satu dari contoh yang saya berikan ini teman-teman. Ada salah satu truk yang mogoknya itu di tengah-tengah jalan. Ya kita nggak bisa milih kan mau mogok di tengah-tengah jalan atau di samping jalan kan. Emang mungkin lagi apes mogoknya di tengah jalan yang mengganggu alur lalu lintas tersebut. Dan yang terakhir itu kecelakaan. Nah, mungkin teman-teman tahu kan jalan Kalianak itu jalan yang tengkorak ya, bisa bilang kan banyak sekali kecelakaan. Kalau kalian tahu juga di jalan Kalianak ada monumen kecelakaan. Saking banyaknya kecelakaan, ini juga efek-efek jalannya yang cukup kecil dan sering dilewati truk. Dan mohon maaf sebelumnya, jalan Kalianak sendiri ini bisa dibilang gak layak lah aspalnya, banyak yang rusak, mungkin ngomong kasarnya jeglongan, lubang, yang membuat banyak sekali kecelakaan yang akan menimbulkan yaitu gangguan lalu lintas lainnya. Dan yang terakhir, aktivitas jalan lain kan banyak, kan ada pusat industri, pusat pergudangan, truk banyak yang masuk keluar. Ini akan mengganggu jalan itu sendiri kan kita tahu head tolerance itu panjangnya seperti apa. Kalau keluar kan nggak bisa langsung keluar, pastinya ada manuver-manuvernya. Itu yang akan membuat gangguan pada lalu lintas tersebut. Habis itu kalau kalian tahu ya, ini saya belum ngomong tadi, di sekitar jalan Kalianak itu juga ada beberapa pemukiman dan terdapat pasar. Jadinya saat pagi hari ini banyak sekali kegiatan-kegiatan di sekitar jalan Kalianak. Jadi itu adalah 3 faktor kenapa sih jalan Kalianak ini sering sekali terjadi kemacetan. Kalau bisa saya simpulin, itu yang pertama, memang kan jalan Kalianak ini sendiri adalah jalan nasional, jalan utama ya, penghubung Surabaya dan Gresik, jalan menuju ke pusat industri dan pergudangan. Yang kedua itu karena emang mungkin jalanannya aja yang kurang layak ya, dengan lebar hanya 7 meter, digunakan oleh truk-truk besar ya, dan banyak sekali kendaraan yang melewatinya. Emang butuh perbaikan lagi, butuh pelebaran lagi. Dan yang terakhir mungkin karena emang disekelilingi dengan pemukiman yang banyak sekali kegiatannya ya, apalagi ditambah dengan pasar dan banyak kegiatan lainnya yang seharusnya nggak terjadi di jalan malah terjadi ya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada saran kritik bisa tulis saja, saya menerimanya, karena memang ini bisa dibilang merupakan video pertama saya, jadinya kurang prepare, kurang apa, mohon
maklumannya. Itu aja, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.